Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi manajemen risiko kredit yang diampu oleh dosen pengampu kami, Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MM CA CPA. Di sini saya mempresentasikan ini untuk memenuhi tugas syarat ujian akhir semester. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luis Hendrik Saputra Malau, NIM 2105520018, prodi akuntansi. Saya dari Universitas Tekubang Semarang. Definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang terkait dengan aktivitas atau operasi suatu organisasi. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang mungkin terjadi dan memaksimalkan peluang yang menguntungkan. Kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan ini merujuk pada proses pemberian pinjaman atau fasilitas kredit kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya oleh lembaga keuangan atau pihak lain yang berwenang. Selanjutnya, risiko kredit. Risiko kredit adalah potensi kerugian yang dapat timbul jika peminjam tidak dapat atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau fasilitas kredit yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman atau lembaga keuangan. Selanjutnya, kolektibilitas kredit. Kolektibilitas kredit terdiri dalam beberapa kategori. Yang pertama, lancar. Yang dimaksud lancar ini yaitu pembayaran yang dilakukan tepat waktu. Yang kedua, dalam perhatian khusus. Yang dimaksud dalam perhatian khusus ini yaitu ada beberapa keterlambatan dalam pembayaran. Yang ketiga, kurang lancar. Yang dimaksud dalam arti kurang lancar ini yaitu pembayaran yang terlambat cukup signifikan. Yang keempat, diragukan. Yang dimaksud dengan diragukan ini yaitu terdapat ketidakpastian yang tinggi bahwa pembayaran akan dilakukan. Yang kelima itu ada macet. Yang dimaksud arti macet ini sendiri yaitu pembayaran tidak dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, risiko keuangan. Risiko keuangan adalah kemungkinan terjadinya kerugian finansial yang dihadapi oleh perusahaan atau individu. Ini termasuk risiko pasar atau perubahan harga pasar, risiko likuiditas atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial karena kekurangan sana, dan risiko operasional atau kerugian akibat kegagalan proses internal, sistem, atau faktor eksternal. Selanjutnya ada risiko hukum, yaitu risiko yang timbul akibat pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ini juga bisa menyebabkan denda, sanksi,
atau litigasi yang berpotensi merugikan secara finansial maupun reputasi perusahaan. Selanjutnya ada resiko reputasi, yaitu resiko kerugian akibat rusaknya citra atau reputasi perusahaan di mata publik, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya. Resiko ini biasanya muncul dari berbagai faktor seperti layanan yang buruk atau ketidakpatuhan terhadap standar etika dan regulasi. Selanjutnya, pemahaman manajemen resiko kredit. Resiko akibat kegagalan debitur dan pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun kredit konsumsi. Terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis karena karakter debitur yang tidak mempunyai etikat baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank. Manfaat manajemen risiko kredit. Yang pertama, mengurangi potensi kerugian. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas keuangan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan regulasi. Yang keenam, meningkatkan daya asing. Yang ketujuh, meningkatkan pemangku kepentingan. Yang kedelapan, meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Tujuan manajemen risiko kredit. Tujuan manajemen risiko kredit ini adalah memastikan bahwa dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Selanjutnya, macam-macam risiko kredit. Yang pertama, risiko konsentrasi kredit. Yang kedua, ada risiko akibat kegagalan pihak lawan. Yang ketiga, ada risiko akibat kegagalan settlement. Yang keempat, ada country risk. Mari kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama yaitu risiko konsentrasi kredit. Risiko konsentrasi kredit merupakan risiko yang timbul akibat konsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan kredit.
Resiko akibat kegagalan pihak lawan. Resiko ini adalah resiko yang timbul ketika pihak lawan dalam sebuah transaksi finansial yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Contohnya adalah kegagalan bank sendiri untuk memenuhi pembayaran bunga atau pokok pinjaman kepada pemegang obligasi. Yang ketiga, akibat kegagalan settlement. Resiko akibat kegagalan settlement adalah resiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan instrumen keuangan pada penyelesaian atau settlement debt yang telah disepakati dari transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan. Yang keempat, country risk. Yang dimana country risk ini adalah resiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara. Kegagalan suatu negara ini dalam membayar utang, gejolak sosial, politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara, antara lain rasionalisasi atau pengambilan aset, kontrol nilai tukar, dan devaluasi nilai tukar. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen risiko kredit. Yang pertama ada risiko default, yang kedua risiko konsentrasi, yang ketiga ada risiko negara, yang keempat ada risiko transaksi. Kita akan membahas risiko yang pertama. Risiko yang pertama yaitu risiko default. Ini terjadi ketika peminjam gagal membayar utang sesuai jadwalnya. Yang kedua, risiko konsentrasi. Ini terjadi jika portofolio kredit terlalu terkonsentrasi pada satu sektor, geografi, atau kelompok peminjam tertentu. Yang ketiga, risiko negara, yang dimana risiko yang muncul dari faktor ekonomi atau politik di negara tertentu yang mempengaruhi kemampuan peminjam internasional untuk membayar utang. Risiko transaksi yaitu risiko yang terkait dengan spesifik transaksi kredit seperti struktur kesepakatan dan kualitas agunan. Selanjutnya ada jenis atas dasar tujuan penggunaannya. Kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Yang pertama, kredit modal kerja. Fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti untuk
membiayai inventory, piutang, proyek, atau kebutuhan khusus lainnya. Yang kedua, kredit investasi. Kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang, modal, atau aktiva tetap yang diperlakukan untuk rehabilitasi, modernisasi, ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru maupun refinancing aset produktif. Yang ketiga, kredit konsumsi. Kredit untuk perorangan, utamanya untuk pembiayaan barang-barang kebutuhan pribadi untuk konsumsi seperti pembelian rumah tinggal dan kendaraan bermotor. Selanjutnya, kategori kredit. Kategori kredit ini dibagi menjadi 6. Pertama, jenis aktiva. Yang kedua, kegunaan kredit tersebut dalam usaha debitur. Yang ketiga, tujuan kredit. Yang keempat, jangka waktu. Yang kelima, jenis dana yang diberikan. Yang keenam, jenis valuta kredit. Pembahasan yang pertama, jenis aktiva kredit. Dalam memberikan pinjaman berdasarkan jenis aset, dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain. Yang pertama, aset conversion lending atau kredit musiman. Yang kedua, aset protection lending. Yang ketiga, cash flow lending. Pembahasan yang pertama, aset conversion lending itu sendiri digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek yang bersifat temporer. Di dalam aset conversion lending ini, bank merencanakan agar seluruh pokok pinjaman dapat dilunasi pada akhir periode peminjaman. Yang kedua, aset protection lending ini merupakan pembiayaan korporasi dengan skala besar yang permanen, namun menggunakan fasilitas jangka pendek. Kebutuhan permanen ini umumnya berhubungan dengan suatu tingkat kebutuhan modal kerja. Yang ketiga, cash flow lending. Cash flow lending ini merupakan arus kas yang memperlihatkan adanya perputaran uang masuk dan keluar pada sebuah perusahaan. Biasanya juga diartikan sebuah aliran dana masuk dan keluar dalam kurun waktu tertentu sebagai bentuk bukti adanya aktivitas kecurangan. Cash flow ini memang memegang peran penting dalam sebuah bisnis. Adapun juga aktiva yaitu beragam kekayaan ataupun kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang kekayaan ini bisa sejak awal atau menjadi hasil dari usaha yang telah dijalankan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kita dapat menyebutnya itu ialah aset. Sementara itu, aktivitas merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membuat laporan keuangan. Aktiva sendiri juga merupakan aset yang tidak hanya disimpan dengan begitu saja. Jenis aktiva yang pertama ada aktiva lancar atau current aset. Contohnya, yang pertama kas, yang kedua surat berharga,
Yang ketiga, piutang dagang. Yang keempat, piutang pendapatan. Yang kelima, piutang wesel. Yang keenam, perlengkapan. Yang ketujuh, beban bayar di muka. Yang kedelapan, ada persediaan barang dagang. Jenis aktiva yang kedua, investasi jangka panjang. Yang contohnya pada perusahaan yang membeli saham dari perusahaan lain. Dengan aset jenis ini, perusahaan berniat untuk mendapatkan laba yang tinggi di masa depan. Yang ketiga, aktiva tetap atau fixed asset. Dapat dikatakan bahwa aktiva tetap ialah aset di masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun, bukan dijual serta digunakan untuk operasional. Contohnya seperti mesin, gedung, tanah, perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga dua jenis aktiva lainnya, yaitu aktiva tetap tak berwujud dan aktiva tetap berwujud. Pembahasan yang aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud ini merupakan jenis aktiva tetap yang kemudian dapat dilihat dan bentuknya bisa diukur dan dapat disentuh. Aset yang termasuk di dalamnya adalah seperti gedung, mesin pabrik, tanah, dan peralatan kantor, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap tak berwujud ini merupakan jenis aktiva tetap yang wujudnya tidak dapat kita lihat. Kita dapat memahami bahwa aset itu ada beserta cukup berharga untuk perusahaan. Contoh dari aktiva tetap tak berwujud, yang pertama ada goodwill, yang kedua hak cipta, yang ketiga hak paten, yang keempat hak sewa, yang kelima franchise. Adapun juga berdasarkan kegunaannya. Yang pertama kredit investasi, yang kedua modal kerja. Kredit investasi ini sendiri yaitu merupakan kredit jangka panjang yang digunakan untuk keperluan investasi. Yang kedua, kredit modal kerja ini merupakan kredit yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja operasional perusahaan. Berdasarkan tujuan kredit. Tujuan kredit sendiri yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dari bunga yang diberikan kepada nasabah sebagai jenis jasa telah memberikan kredit. Adapun juga contohnya yaitu kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk meningkatkan volume usaha atau penjualan atau produksi dan menghasilkan arus kas untuk keuntungan pemilik usaha dan membayar kewajiban kredit. Yang kedua, contohnya kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk konsumsi dan tidak bersifat produktif. Adapun juga berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek. Yang kedua, kredit jangka menengah. Yang ketiga, atau yang terakhir, kredit jangka panjang. Berdasarkan jenis dana yang diberikan.
Jenis dana yang diberikan dalam kategori kredit dapat beragam tergantung pada keperluan peminjam dan persyaratan lembaga keuangan. Contohnya yaitu ada dua. Yang pertama cash loan atau kredit tunai, yang kedua non cash loan. Selanjutnya, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Dewan Direksi, kewenangan dan tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris. Yang pertama, direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Yang kedua, direksi harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana dengan cara memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis, lembaga keuangan terkait risiko kredit, termasuk penyelesaian kredit bermasalah. Yang ketiga, Dewan Komisaris memantau penyediaan dana, termasuk meninjau penyediaan dana dengan jumlah besar atau diberikan kepada pihak terkait. Selanjutnya, kecukupan sumber daya manusia untuk risiko kredit. Setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang sangat cukup disertai kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Selanjutnya, perusahaan ini harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpanan dan pelanggaran. Selanjutnya, ada kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit. Yang pertama, strategi manajemen risiko. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Selanjutnya, proses manajemen risiko kredit. Identifikasi risiko kredit merupakan langkah awal dalam mengelola risiko. Sesudah risiko diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mengukur besarnya risiko tersebut. Dari hasil pengukuran tersebut, bank menentukan langkah mitigasi melalui proses pengendalian risiko sampai level sesuai risk appetite bank dan menentukan besarnya modal untuk menutup risiko yang bersedia diambil bank. Selanjutnya ada identifikasi risiko kredit, yang dimana risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti aktivitas perkreditan, aktivitas treasury, dan aktivitas investasi pembiayaan perdagangan
atau trade finance. Ada contohnya juga. Yang pertama, unit bisnis atau relation manager, yang dimana unit bisnis ini bertugas mencari nasabah yang ditargetkan, melakukan analisis kredit, dan menilai apakah permohonan debitur dapat diproses lebih lanjut atau tidak. Yang kedua, unit manajemen risiko kredit. Satuan kerja manajemen risiko yang bertugas membantu unit bisnis menyediakan infrastruktur perkreditan. Selanjutnya, pengukuran risiko kredit, yang dimana risiko kredit dapat diukur dengan risiko inheren, yaitu risiko yang melekat pada aktivitas perkreditan. Pengukuran risiko inheren kredit ini dilakukan dengan menetapkan potensi kerugian akibat risiko. Yang pertama ada rating atau scoring, atau credit risk rating atau sistem rating perkreditan. Yang dimaksud adalah alat untuk mengukur klasifikasi kualitas debitur yang dapat dilihat dari sisi risiko kredit. Adapun juga proses perkreditan. Yang pertama ada inisiasi, yang dimana dimaksud inisiasi tersebut yaitu kualitas kredit dapat dijaga apabila pada tahapan awal proses inisiasi hingga pemutusan kredit dilaksanakan dengan teliti dan melaksanakan prinsip kehati-hatian yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama target market, yang kedua negative list. Yang kedua, analisis kredit memperhatikan faktor internal dan eksternal debitur yang dibagi menjadi 5 faktor. Yang pertama, faktor awal penilaian kelayakan debitur. Yang kedua, prinsip SC. Yang ketiga, sumber pelunasan. Yang keempat, aspek keuangan. Yang kelima, aspek yuridis atau hukum dan agunan. Yang ketiga, penetapan suku bunga kredit. Suku bunga tetap atau fixed rate. Suku bunga kredit ditentukan tetap sampai kredit tersebut lunas. Maka suku bunga mengambang atau floating rate, suku bunga kredit yang dibuat mengambang sesuai dengan fluktuasi bunga pasar. Selanjutnya ada pun juga penyebab terjadinya kredit macet. Resiko ini bisa terjadi karena beberapa sebab. Ada 2 sebab terjadinya kredit gagal, yaitu yang pertama ada faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Pembahasan yang dimulai dari faktor internal. Faktor internal ini dibagi menjadi 7. Yang pertama adanya self dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit. Yang kedua, kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengelola kredit sendiri. Yang ketiga, kurang baiknya sistem informasi manajemen yang dibangun pada bank yang bersangkutan. Yang keempat,
lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan. Yang kelima, tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan. Yang keenam, kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada para nasabah debiturnya. Yang ketujuh, adanya sikap ceroboh, lalai, dan menggampangkan dari pengelola perkreditan itu sendiri. Adapun juga faktor eksternalnya yang dibagi menjadi 6. Yang pertama, kegiatan perekonomian makro atau kegiatan politik atau kebijaksanaan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan. Yang kedua, adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan. Yang ketiga, adanya itikat baik nasabah yang diragukan. Yang keempat, adanya persaingan cukup tajam di antaranya perbankan itu sendiri sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan seleksi risiko usahanya di bidang perkreditan. Yang kelima, adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat. Yang keenam atau yang terakhir, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Selanjutnya, adapun juga penerapan manajemen risiko kredit. Penerapan risiko kredit di perusahaan mencakup 4. Yang pertama, pengawasan aktif dewan direksi dan komisaris. Yang kedua, kebijakan dan prosedur manajemen serta penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengenalan risiko. Yang keempat, sistem pengendalian interans. Selanjutnya, metode manajemen risiko kredit. Metode manajemen risiko kredit ini salah satu cara yang cukup efektif dalam kondisi keuangan nasabah adalah dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui aktivitas rekeningnya yang di lembaga keuangan sehingga kredit yang memburuk dapat dideteksi lembaga keuangan. Adapun juga manajemen portofolio kredit. Manajemen portofolio kredit yaitu mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Manajemen portofolio ini dilakukan dengan melakukan suatu proses yang melibatkan penetapan target market, target customer, pembatasan limit, dan pemantauan. Adapun juga agunan, yang dimana bisa disebut agunan ini adalah hak dan kekuasaan atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud yang diserahkan debitur
dan atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada lembaga keuangan sebagai second buyout guna menjamin pelunasan kredit apabila kreditnya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang disepakati dalam akad atau adendumnya. Adapun juga pengawasan arus kas. Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah adalah dengan melibat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui aktivitas rekeningnya di dalam lembaga keuangan ini sehingga kredit yang memburuk dapat dideteksi lembaga keuangan. Sistem informasi kredit. Sistem informasi kredit ini yaitu sistem informasi manajemen risiko kredit harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur kredit, peminjam individual, dan pihak lawan transaksi. Kesimpulan, risiko kredit adalah ancaman utama bagi stabilitas lembaga keuangan. Dengan menerapkan proses manajemen risiko yang efektif, menggunakan metode penilaian yang tepat, dan strategi mitigasi yang kuat, lembaga keuangan dapat mengurangi dampak risiko kredit dan menjaga kelangsungan operasional. Studi kasus krisis keuangan 2008 menjadi pelajaran penting tentang pentingnya kewaspadaan dan pengelolaan risiko yang baik. Kesimpulan manajemen risiko kredit melibatkan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan portofolio kredit mereka. Berikut adalah beberapa kesimpulan utamanya. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko kredit harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengenali potensi kerugian yang mungkin timbul dari peminjam. Ini mencakup analisis karakter peminjam, kondisi keuangan, kapasitas untuk membayar, dan kondisi pasar. Yang kedua, penilaian risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai sejauh mana risiko tersebut dapat mempengaruhi lembaga keuangan. Penilaian ini mencakup pengukuran kemungkinan gagal bayar dan dampaknya terhadap portofolio kredit secara keseluruhan. Yang ketiga, mitigasi risiko. Untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai, lembaga keuangan perlu menerapkan langkah-langkah mitigasi. Ini bisa termasuk persyaratan jaminan, diversifikasi portofolio, pembatasan eksposur kredit, dan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi kredit. Yang keempat, kebijakan dan prosedur. Ini penting untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dan konsisten dalam pengelolaan risiko kredit. Ini mencakup standar kredit, pedoman untuk pemberian kredit, dan prosedur penanganan kredit bermasalah. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang efektif dari sistem pengendalian internal yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan prosedur diikuti dengan benar. Audit internal dan eksternal juga memainkan peran penting
dalam menilai efektivitas pengelolaan resiko kredit. Yang keenam, pelatihan dan pendidikan. Ini memberikan pelatihan yang memadai kepada staf tentang praktik terbaik dalam manajemen risiko kredit. Sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko kredit secara efektif. Yang ketujuh, ada teknologi dan sistem informasi. Penggunaan teknologi dan sistem informasi ini yang canggih dapat membantu dalam pemantauan dan analisis kredit secara real time, memungkinkan lembaga keuangan untuk merespon lebih cepat terhadap perubahan kondisi pasar dan perilaku peminjam. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen risiko kredit yang efektif, lembaga keuangan dapat meningkatkan stabilitas keuangan mereka, mengurangi tingkat kredit bermasalah, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika kamu tidak mau mengambil risiko yang tidak bisa, kamu harus menerimanya yang biasa. Terima kasih.